memberikan pengampunan kepada saudara-saudara. Inilah awal mula dari sebuah kenyamanan itu terjadi. Tanpa sebuah pengampunan, mungkin saja saudara-saudara. Halo, kembali bertemu dengan saya. Saat ini saya hendak menyampaikan sebuah video, yaitu berupa khotbah firman Tuhan dari Bapak Pendeta Iwayan Sastrawan Wirajaya, Master Sains Teologia. Saya ulangi, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya membaca firman Tuhan, demikian sabdanya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengambil pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Demikian sabda Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatian adalah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita setiap orang. Artinya bahwa setiap kita pasti ingin untuk diperhatikan atau diberikan perhatian dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak mau dan kita tidak ingin diabaikan. Sebagai suami misalnya, kita membutuhkan perhatian istri kita. Sebagai istri, kita juga membutuhkan perhatian dari suami kita. Sebagai orang tua, kita juga membutuhkan perhatian dari anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, kita juga membutuhkan perhatian dari orang tua kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah itu yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita? Saya contohkan. Kalau kita sedang bepergian, taruhlah kita suami, lalu istri kita telepon kita. Saya tanya dulu suami-suami, bagaimana tanggapan kita? Telepon maksudnya perhatian.
bukan telepon marah-marah. Bagaimana suami-suami? Ditanya bagaimana kabar di sana? Apakah baik-baik? Kita suami-suami bagaimana? Senang. Senang pasti, gitu kan? Sebaliknya kalau kita sebagai istri, bagaimana? Senang. Asalkan teleponnya tidak marah-marah, gitu kan? Kalau bunyi suaranya marah-marah bukan senang. Sebaliknya tentu. Demikian juga kita sebagai anak-anak terhadap orang tua dan seterusnya. Ini kan bukti sebuah perhatian. Sederhana tetapi sangat berguna. Sederhana tapi menyejukkan hati. Sederhana tapi mengobati diri ini. Itulah perhatian. Karena itu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada banyak definisi tentang perhatian. Saya mencoba menyampaikan satu definisi saja kepada kita sekalian. Dia mengatakan begini: perhatian itu adalah pemusatan tenaga dan kekuatan jiwa yang tertuju kepada suatu objek. Kita sebagai subjek, orang yang kita perhatikan adalah objek dalam hidup kita. Artinya perhatian itu fokus pada objek yang kita tuju, tidak terbagi-bagi. Itu namanya perhatian. Dan pemusatannya dikatakan berdasarkan kekuatan dan semangat jiwa kita, tidak setengah-setengah. Maka itu akan menjadi sebuah perhatian yang menyembuhkan, perhatian yang mengobati, perhatian yang menyejukkan, dan perhatian yang menyenangkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari pembacaan kita tadi, pasal 50 ayat 15 sampai 21 dari kitab Kejadian. Ini adalah sebuah ending dari keberadaan keluarga Yakub setelah dia meninggalkan keluarganya dalam sebuah kematian. Apa yang terjadi dengan anak-anak Yakub ketika itu? Yang terjadi ketika Yakub atau ayahnya meninggalkan anak-anaknya yang banyak itu. Saya katakan banyak karena cukup banyak memang anaknya Yakub. Ada yang tahu berapa anaknya Yakub? Ada yang 12, ada yang 13. Yang mana betul ini? 13. Benernya adalah 13, 12 laki-laki, 1 perempuan. Ya, biasanya hanya disebut 12, tetapi sesungguhnya 13. Mengapa hanya 12 biasa disebut? Karena budaya Yahudi itu menganut budaya patriarkal, sama dengan kita orang Bali kadang-kadang. Ya, seperti itu. Sama dengan budaya kita di timur. Orang bilang kalau belum punya anak laki-laki belum afdol, belum cukup katanya. Karena itu cari terus susun piring. Itu 13 anak Yakub. Keadaan mereka ketika ayah mereka meninggal, situasi kejiwaan mereka itu tergoncang. Mereka tidak tenang. Apalagi mereka tidak berada di tanah airnya sendiri, sementara berada di tanah air orang, yakni di negeri Mesir. Siapa lagi yang membela kami
bagaimana nasib kami, kehidupan kami ke depan. Apakah kami nanti akan bisa hidup di sini? Apakah kami juga akan bisa menikmati rasa aman dan tentram di negeri ini setelah ayah kami meninggal? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan mereka, yang membuat jiwa mereka menjadi tergoncang. Siapapun Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Tetapi saudara-saudari yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ada Yusuf yang punya potensi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka sebagai saudaranya, yang ketika itu diberi kepercayaan di Mesir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Tetapi mengapa mereka merasa tidak aman? Seharusnya punya saudara yang menjadi pemimpin ketika itu, dia mengalami rasa aman karena semua akan terpenuhi, ada saudara saya. Tetapi justru sebaliknya, ada saudara yang berkuasa di sana, tetapi mereka tetap mengalami ketergoncangan jiwa mereka. Rasa takut, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Penyebabnya adalah ini. Pertama adalah karena dosa masa lalu. Apa dosa saudara-saudara Yusuf menurut Bapak Ibu? Ini dosa masa lalu, itu berat sekali Bapak Ibu. Artinya adalah karena saudara-saudara mereka itu telah melakukan hal-hal yang jahat kepada Yusuf. Inilah dosa masa lalu yang mereka lakukan. Yang membuat mereka tidak nyaman, yang membuat mereka tidak aman dalam kehidupannya. Yang kemudian membuat mereka takut. Seharusnya mereka aman-aman saja. Atas dosa masa lalu itu mereka memiliki pemikiran bahwa Yusuf sekarang berkuasa di sini, maka Yusuf akan menindas kita. Yusuf akan bertindak semena-mena terhadap kita. Itu yang ada di pikiran mereka. Ini yang menyebabkan. Hal yang kedua adalah ancaman rasa aman. Ancaman rasa aman ini juga dimulai oleh karena dosa yang dibuat terhadap saudaranya Yusuf. Mereka tidak merasakan kedamaian walaupun ia punya saudara menjadi pemimpin di situ. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang mereka rasakan dengan Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Rasa aman mereka terancam. Mau pulang salah-salah, karena di sana masih kelaparan, hanya di sini yang ada makanan. Bertahan tapi terancam. Kerangka berpikir yang seperti ini menguasai mereka, yang didasari oleh kesalahan yang besar yang telah mereka perbuat. Tetapi saudara-saudari yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, atas dasar itulah kemudian anak-anak Yakub itu datang kepada Yusuf, yang diawali oleh sebuah penyampaian pesan, 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 yang diawali oleh sebuah penya
wasiat dari orang tuanya tentang apa yang sudah terjadi supaya Yusuf memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yakub sendiri datang kepada Yusuf, tunduk bersimpuh, berlutut di hadapan Yusuf dengan mengatakan, biarlah kami menjadi budakmu di sini. Biarlah kami menjadi hambamu di sini. Tujuannya adalah supaya mereka merasa aman, supaya mereka mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yusuf dan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya itu berseberangan. Kalau saudara-saudara Yusuf memikirkan bahwa kami akan dibunuh, kami akan tidak nyaman di sini. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, hal yang berbeda yang mereka rasakan, hal yang berbeda yang kemudian mereka alami. Ketakutan karena orang tua mereka telah meninggal itu berubah 180 derajat menjadi suasana yang penuh bahagia, suasana yang penuh dengan kekeluargaan, suasana yang nyaman dan begitu akrab. Karena Yusuf belajar untuk bersedia menerima saudara-saudaranya. Karena Yusuf belajar untuk bersedia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Inilah awal mula dari sebuah kenyamanan itu terjadi. Tanpa sebuah pengampunan, mungkin saja saudara-saudara Yusuf benar-benar akan terancam. Yusuf sebenarnya adalah orang yang terluka, yang menerima mereka, memberi rasa aman dan memberi rasa nyaman bagi saudara-saudaranya. Perhatian yang diberikan oleh Yusuf sebagai sebuah penyembuhan itu terlihat ketika Yusuf mengatakan bahwa ia akan bersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudaranya. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yusuf sebagai orang yang terluka itu terjadi ketika Yusuf bersedia memberikan. Sebagai makhluk sosial, kita diciptakan oleh Tuhan. Maka kita terpanggil untuk saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Tidak hanya sebagai makhluk sosial, sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus yang saya bacakan tadi. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota. Setiap anggotanya memberikan perhatian satu dengan yang lain, baik itu dikala dalam penderitaan maupun dikala dalam keadaan sukacita. Perhatian menjadi kebutuhan, dan dengan perhatian yang demikian gereja menjadi gereja keluarga. Gereja yang ramah, gereja yang saling memperhatikan, gereja yang disertai dengan tegur sapa, gereja yang disertai dengan pengampunan. Ketika duka cita menimpa kita, kemudian itu juga menjadi panggilan bagi kita bersama sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus dan gereja yang adalah keluarga. Bukti nyata dari perhatian kita adalah terjadi pada malam hari ini ketika kita boleh bersama-sama terhimpun dalam persekutuan ibadah ini. Keluarga dalam kedukaan. Kita hadir di tempat ini adalah dalam rangka memberikan perhatian. Perhatian kita adalah penghiburan bagi keluarga. Tegur sapa kita kepada keluarga adalah perhatian dan penghiburan bagi mereka. Apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah panggilan bagi kita. Kita belajar untuk menenangkan hati yang bergejolak. Kita belajar untuk menenangkan hati dan jiwa yang lagi goncang.
Kita belajar untuk menenangkan hati dan jiwa yang lagi ada dalam keadaan berduka. Ini panggilan kita bersama. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf, menjadi teladan bagi hidup kita bersama sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menghiburkan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa.